Tim ekspedisi Sriwijaya tiba di Pangkal Pinang, Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Setelah diterima oleh pemerintah daerah setempat, tim langsung menuju Kota Kapur, tempat dimulainya ekspedisi Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 16 Juni 682 Masehi di Palembang menyebutkan bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dari Minangga Tamwan ke Muka Upang dengan membawa 20.000 tentara melalui jalan air dan 1.312 tentara melalui jalan darat serta perbekalan sebanyak 200 peti. Dalam perjalanan ke bumi Jawa tersebut, pasukan Sriwijaya singgah di Kota Kapur, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi. Oleh karena itu, Kota Kapur dianggap sangat penting bagi Sriwijaya pada waktu itu. Arti penting Kota Kapur bagi Sriwijaya antara lain terlihat dari banyaknya tinggalan yang berkaitan erat dengan Sriwijaya, misalnya temuan prasasti, candi, arca, dan sisa perahu kuno. Ekspedisi Sriwijaya adalah kegiatan yang mencoba menelusuri jejak-jejak hubungan antara Bangka dan Palembang. Ekspedisi ini diawali di situs Kota Kapur, di mana di situs ini pernah ditemukan prasasti dari masa Sriwijaya. Dalam kegiatan ekspedisi ini yang dilakukan adalah pendokumentasian situs-situs arkeologi dan lingkungannya. Karena itu tim terdiri dari berbagai macam bidang ilmu. Selain arkeologi, tim terdiri dari antropologi, kelautan, dan teknologi transportasi air. Meskipun kondisinya kini sudah berbeda, namun ekspedisi Sriwijaya sangat penting untuk mengetahui informasi tentang suasana dan kondisi di sepanjang perjalanan di jalur yang sudah digunakan sejak masa Sriwijaya. Dari Kota Kapur, tim ekspedisi akan menyeberangi Selat Bangka dan menelusuri sungai menuju air Sugihan. Dari air Sugihan, perjalanan kemudian akan dilanjutkan menuju Upang. Dan dari Upang, ekspedisi Sriwijaya menuju destinasi terakhir, yaitu Kota Palembang. Yang dengar cerita pasti ingin pohon-pohon ladang tampak luas terbentang di sana. Itu membuat Bangka terasa semakin istimewa. Salah satu data arkeologi yang sangat terkenal di Kota Kapur adalah situs Benteng Tanah. Dari situs inilah tim memulai rangkaian kegiatan ekspedisi untuk menggali informasi tentang data arkeologi, lingkungan, dan data kemasyarakatan. Saya berada di sekitar sini, yaitu di sekitar ujung dari Benteng Kota Kapur yang berlapis dua, sedangkan tempat kedudukan saya sudah tidak ada benteng lagi. Sedangkan di depan saya, yaitu sebelah utara dari tempat kedudukan, itu adalah tebing yang curam. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa memang Benteng Kota Kapur itu benar-benar digunakan untuk pertahanan. Kalau kita melihat fakta di lapangan bahwa di bagian yang terputus ini adalah tebing yang cukup curam juga, tumbuh-tumbuhan yang menjadi benteng, mungkin bambu-bambu seperti yang kita lihat. Pohon lada tampak luas terbentang di sana. Itu membuat Bangka terasa semakin istimewa. Selain benteng, data arkeologi dan sejarah yang monumental di Kota Kapur adalah sebuah prasasti berangkat tahun 686 Masehi. Ada satu hal yang monumental di situ dan dikenal luas oleh kalangan sejarawan dan arkeolog. Itu adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Datu Sriwijaya bertanggal 28 Februari 686 Masehi. Di situ jelas disebutkan bahwa
prasasti ini dipahatkan ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat menyerang bumi Jawa. Nah, ini merupakan satu indikasi bahwa situs Kota Kapur merupakan satu situs penting juga bagi Sriwijaya. Perlu diduduki karena di situ mungkin telah ada hunian jauh sebelum Sriwijaya itu berdiri. Situs ini sudah diteliti sejak beberapa dekade yang lalu, terutama oleh Puslitbang Arkenas dan Balai Arkeologi Palembang. Bukti adanya pemukiman pra-Sriwijaya adalah sebuah bangunan candi di dalam benteng serta beberapa buah arca batu yang ditemukan di sana. Sekurang-kurangnya 3 buah arca batu yang berwujud Dewa Wisnu, berlanggam atau bergaya seni pre-angkor yang berkembang pada sekitar abad ke-6 Masehi. Ini diduga di Kota Kapur sebelum kedatangan Sriwijaya telah dihuni oleh kelompok masyarakat yang beragama Hindu aliran Waisnawa. Itu satu aliran dalam agama Hindu yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utamanya. Arca-arca semacam ini ditemukan juga di situs Cibuaya yang ada di pantai utara Kerawang. Tidak jauh dari situs Cibuaya, dijumpai adanya bangunan candi di Batu Jaya yang diduga juga semasa dengan candi di Kota Kapur, bahkan sisa hunian yang lebih tua. Ditemukan juga sisa-sisa hunian yang telah ada jauh sebelum kompleks percandian di Batu Jaya itu didirikan. Dan mereka telah mengadakan hubungan dagang dengan India, karena baru-baru ini banyak ditemukan tembikar Arikamedu yang sama dengan tembikar Arikamedu yang ditemukan di situs Karangagung, pantai timur Sumatera. Selain benteng Kota Kapur, tim ekspedisi juga mengunjungi benteng tanah lainnya, yaitu benteng Kota Waringin. Informasi tentang benteng ini banyak diperoleh dari Haji Soham, salah seorang tokoh di sana. Dulu ini kan memang besar nih. Waktu kami tahun 2004 tadi kan baru diberitahu bahwa di sana ada benteng. Kakek-kakek kita dulu tak ada ngomong nih. Cuma dia tahu ini gandok, kalau gandok ada nama benteng lah. Benteng untuk apa nih? Menjaga kalau ada ribut-ributan di pelabuhan tuh lah. Kalau ada orang-orang masuk tuh dijaga. Kalau lanon-lanon tuh memang ada, memang lanon tuh semacam perampok kan kata orang dulu. Ada memang sejarah dimasuk sungai dia perampok lah. Mungkin zaman lanon ini lah mungkin menjaga lanon perampok tuh kan. Secara geografis, Pulau Bangka berada di antara dua lautan besar, yaitu Laut Cina Selatan di bagian utara dan Laut Jawa di bagian selatan. Di bagian barat terdapat Selat Bangka yang memisahkan Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera. Di bagian timur terdapat Selat Gelasa atau Selat Gaspar yang memisahkannya dengan Pulau Belitung. Sebagai salah satu jalur pelayaran yang penting sejak masa lampau, kehidupan masyarakat sekarang masih mencerminkan sebuah kehidupan maritim seperti nelayan, transportasi air, bahkan kegiatan pembuatan kapal secara tradisional. Selat Bangka adalah kunci dari gambaran kehidupan maritim di wilayah ini dari masa ke masa. Laut di depan kita ini adalah Selat Bangka. Selat Bangka pada masa lalu merupakan salah satu jalur perdagangan maritim yang cukup ramai. Ketika kapal-kapal melayari Selat Bangka ini, bentang alam dijadikan rambu-rambu navigasi, bukit,
pulau kecil atau tanjung. Bukit Menumbing adalah salah satu rambu-rambu alam yang sangat dikenal oleh para pelayar setidaknya sejak masa Sriwijaya, sebelum akhirnya digantikan dengan mercusuar. Pada masa kolonial, rambu-rambu navigasi yang digunakan adalah dengan mendirikan mercusuar. Salah satunya adalah mercusuar Pulau Lampu atau Pulau Pelepas. Mercusuar ini digunakan untuk menandai bahwa kapal-kapal dari arah utara harus berbelok ke kanan untuk menuju ke Laut Jawa. Di masa-masa kemudian, perairan Selat Bangka tetap menjadi jalur pelayaran yang ramai hingga diperlukan beberapa mercusuar di perairan ini. Secara keseluruhan terdapat 4 buah mercusuar yang dibangun pada akhir abad 19 yang terbuat dari bahan dan bentuk yang berbeda-beda, yaitu Tanjung Kelian, Pulau Pelepas, Pulau Besar, dan Pulau Maspari atau Pulau Sipara. Mercusuar Pulau Pelepas terletak di wilayah administrasi Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Tahun pendirian mercusuar ini tidak diketahui, tapi pada dinding mercusuar terdapat prasasti perbaikan mercusuar yang berangkat tahun 1893. Bangunan mercusuar berdenah segi 12 dan terbuat dari bahan logam. Pulau Lampu atau Pulau Pelepas sebenarnya merupakan gugus pulau terluar dari pulau yang ada di Bangka, yang merupakan perbatasan antara Pulau Sumatera dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum pulau ini memiliki karakteristik yang unik karena walaupun pulau ini berbatasan langsung dengan laut, akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa pulau ini didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan vegetasi khas tumbuhan daratan seperti kelapa, kapuk, mangga, dan beberapa jenis tumbuhan daratan lainnya. Untuk struktur geologi memiliki jenis substrat yang berpasir dengan struktur pantai yang hangat landai dan didominasi oleh substrat pasir. Memiliki jenis pasang surut yang khas, jenis seperti yang dipengaruhi oleh perairan Selat Bangka, yaitu pasut semidiurnal atau 2 kali pasang dan 2 kali naik. Ramainya pelayaran di Selat Bangka dari masa ke masa menjadikan perairan ini juga dikenal kaya akan shipwreck atau data arkeologi berupa kapal yang tenggelam. Salah satu kegiatan dalam ekspedisi ini adalah penyelaman oleh tim arkeologi bawah air untuk mendapatkan informasi tentang adanya kapal tenggelam di wilayah ini. Kami dari kelompok arkeologi bawah air, bagian dari ekspedisi Sriwijaya, selama 2 hari telah melakukan identifikasi kapal tenggelam. Posisi jatuhnya itu miring, dia memanjang, kemudian ada beberapa bagian yang terbelah. Panjangnya kurang lebih 70 meter dengan lebar kurang lebih 15 sampai 20 meter karena memang sebagian tertimbun oleh pasir. Kapal tersebut diduga kapal Belanda karena memang inisialnya belum kami ketahui. Banyak kendala yang kami lakukan di lapangan, di antaranya masalah arus yang sangat kencang, jarak pandang yang pendek, sehingga itu menyebabkan kerja kami tidak optimal. Itu target kami akhirnya jadi realistis, yang tadinya ingin mendokumentasikan secara detail kondisi kapal tersebut. Yang kami dapatkan adalah titik koordinatnya, kemudian panjang dan asumsi lebar, dan beberapa dokumentasi tentunya. Selama 2 hari kami melakukan kegiatan tersebut, terdiri dari tim penyelam dibantu rescue diver, kemudian ada tim dokumentasi dan media massa serta tim lingkungan gitu. Jadi kami bekerja secara sinergis. Mudah-mudahan data yang kami dapatkan dapat melengkapi pengumpulan data dari ekspedisi Sriwijaya itu, karena bagaimanapun juga aset budaya dari ekspedisi Sriwijaya yang mau dikumpulkan itu tidak hanya di darat, tetapi ada juga di bawah permukaan laut gitu ya. Karena perairan Bangka Belitung menurut sejarah kaya
dengan potensi peninggalan bawah air. Bangka indah, pemandangan alam yang mesra. Bangka Jaya. Bilanya berang Pak. Dari yang awal. Situs Kota Kapur, sekitarnya terdapat aktivitas penambangan timah, tidak hanya pada masa sekarang, tetapi pada masa Kesultanan Palembang atau pada zaman Belanda. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya timah lantakan yang cetakannya tapak kasar, serta alat-alat penambangan timah dari kayu dan besi yang ditemukan di situs yang ditambang oleh orang sekarang. Beberapa ahli berpendapat kemungkinan penambangan timah di Bangka sudah berlangsung jauh sebelum abad 18. Kemungkinan penambangannya hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan. Penambangan timah secara terorganisir mulai dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I dan menjadi komoditi dagang Kesultanan Palembang yang banyak diminati oleh pedagang mancanegara. Namun, penambangan timah sekarang yang mulai merambah ke area situs benteng menjadi ancaman bagi kelestarian situs tersebut. Rangkaian kegiatan ekspedisi Sriwijaya di Kota Kapur usai sudah. Saatnya berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu air Sugihan di daratan Sumatera. Perjalanan berikutnya kita menuju Air Sugihan. Air Sugihan ini merupakan salah satu muara dari Sungai Musi yang jaraknya paling dekat dengan situs Kota Kapur. Di Air Sugihan nanti kita akan melihat beberapa situs pemukiman yang berasal dari abad 9 Masehi. Dengan kapal kayu, tim ekspedisi menyeberangi Selat Bangka serta menelusuri sungai menuju air Sugihan. Sayang selayang burung lempipi. Balai Desa Kertamukti di Kecamatan Air Sugihan dijadikan base camp bagi tim ekspedisi. Inilah Grandong, sebuah truk ciptaan para petani di sana sebagai kendaraan serbaguna. Dengan kendaraan yang sempat dikagumi peserta ekspedisi ini, tim berangkat menuju situs Pra Sriwijaya di air Sugihan. Situs Karangagung dan situs air Sugihan keberadaannya jauh sebelum Sriwijaya itu lahir. Di situ telah dihuni oleh kelompok masyarakat yang menempati areal hutan bakau, daerah rawa-rawa yang cukup luas. Mereka mendirikan rumah-rumah di atas tiang kayu dari kayu nibung yang memang banyak ditemukan di wilayah pesisir timur Sumatera. Di air Sugihan kita telah mengadakan beberapa kali penelitian, terutama dari Puslit. Secara kronologis, beberapa sampel yang kita teliti itu tidak setua dibanding dengan Karangagung. Kalau di Karangagung, tiang kayu rumah yang dari hasil dating itu sekitar abad 5.
kemungkinan di daerah ini di kiri ataupun kanannya dulunya merupakan suatu tempat perkampungan yang memanjang sampai ke Muara Sugihan dan dihuni oleh suatu komunitas masyarakat maksud kami. Biasanya perkampungan yang seperti ini seperti yang ada di Upang maupun di Sembilang biasanya 1 sampai 2 rumah dari tepian dari bantaran sungai ke arah Kami beraya ke dusun ini, ada Mbak Gunung. Indikator hunian manusia di kedua situs ini yang kita temukan berupa barang-barang tembikar, keramik, logam, khususnya emas, manik-manik dari batu. Juga kita temukan barang-barang kaca yang dibuat untuk manik-manik. Sayang selaya burung lempipi. Bekas tiang-tiang rumah di situs ini akan kita lihat bentuk aslinya di desa